selamat pagi adik-adik. Nah, hari ini seperti biasa kita ibadah sama-sama ya secara online. Nah, sekarang langsung mau semua adik-adik yang sekarang lagi duduk ataupun lagi baring, yuk sekarang semuanya berdiri dulu. Yuk semuanya berdiri karena sekarang langsung mau ajak adik-adik untuk nyanyi satu pujian yang mengatakan kalau aku bisa, walaupun aku kecil, walaupun aku besar. Yuk sekarang semuanya berdiri. Udah siap ya? Sekarang kita mau memuji Tuhan. Mari kita naikkan pujian Big or Small. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami bisa beribadah dengan Tuhan. Tuhan, sekarang kami mau memulai ibadah kami. Tuhan yang hadir di tengah-tengah setiap kami. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik sekarang semuanya udah boleh duduk. Nah, adik-adik, tadi kan kita udah nyanyi kalau aku bisa. Nah, sekarang langsung mau kasih tahu adik-adik kalau kita bisa itu semuanya hanya karena kasih Tuhan buat kita. Kita bisa sekolah, kita bisa belajar, kita bisa melakukan banyak hal, semuanya itu karena kasih Tuhan untuk kita. Walaupun ada gunung yang sangat tinggi, tapi kasih Tuhan itu lebih tinggi dibandingkan gunung itu. Nah, sekarang langsung mau ajak adik-adik untuk nyanyi satu pujian setinggi-tingginya lagi. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya lagi. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi
kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Nah adik-adik, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita siapkan hati kita naikkan pujian firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami hatiku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami hatiku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami hatiku. Berbuah, 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 berbuah. Selamat pagi adik-adik. Kita bersyukur pagi ini kita bisa memuji Tuhan dan sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa, lipat tangan, tutup matanya, kita ikutin Rasul berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami sudah memuji Tuhan. Saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang menolong setiap kami, agar kami duduk tenang mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik pernah melihat peperangan? Biasanya itu peperangan itu antara prajurit dengan prajurit. Ratusan bahkan ribuan bertempur. Tapi saat ini Musa akan menceritakan satu kejadian yang luar biasa, yaitu satu orang melawan 850 orang. Wah, bagaimana tuh caranya? Kok bisa melawan segitu banyak orang? Penasaran kan? Yuk kita dengarkan ceritanya. Nah, adik-adik, waktu bangsa Israel dipimpin oleh Raja Ahab dan istrinya bernama Isabel, waktu itu rakyat Israel menyembah Baal. Apa itu ya Baal? Baal itu adalah dewa yang ada di tanah Kanaan. Selain Baal apalagi? Mereka sembah namanya Asyerah. Itu adalah salah satu dewi yang ada di sana. Jadi, karena bangsa Israel sudah berbuat dosa, akhirnya melalui seorang nabi Tuhan. Siapa nama nabinya ya? Siapa nabi Tuhan itu? Ya, nabi Tuhan itu adalah Nabi Elia. Nah, saat itu Tuhan menghukum bangsa Israel dengan tidak mendatangkan hujan. Berapa lama itu? Ternyata bukan sebentar, namun 3 tahun 6 bulan. Bangsa Israel mengalami musim kemarau yang panjang.
Dan akhirnya Raja Ahab menuduh bahwa Nabi Elia penyebabnya. Adik-adik, bagaimana kisah selanjutnya? Waktu itu Ahab bertemu dengan Elia. Elia, kamu yang sudah mencelakakan bangsa Israel, sudah tidak turun hujan selama 3 tahun 6 bulan. Tapi Nabi Elia menjawab apa? Bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau ini dan engkau dan keluargamu, sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan dan engkau telah menyembah Baal. Jadi karena Raja Ahab beserta keluarganya dan rakyat Israel juga ikut menyembah Baal dan juga Asyera, akhirnya Tuhan menghukum mereka. Apa yang terjadi? Nabi Elia berkata kepada Raja Ahab, suruhlah seluruh Israel berkumpul di Gunung Karmel. Jadi di situ ada Raja Ahab, Ratu Isabel, ada para nabi Baal, nabi Asyera, dan rakyat Israel. Jadi selain bangsa Israel, ada nabi-nabi Baal sebanyak 450 orang dan nabi-nabi Asyera sebanyak 400 orang. Jadi bagi Tuhan cuma berapa? 1, hanya Nabi Elia 1 orang. Jadi Nabi Elia mengadu kekuatan Tuhan, siapa yang Tuhan yang benar. Nabi Elia meminta 2 lembu jantan, 1 buat Nabi Elia dan 1 buat Nabi Baal. Dan di situ siapa yang bisa membakar korban, yaitu lembu tadi, yang apinya berasal dari mana? Bukan dari mereka, bukan Nabi Elia, bukan dari para nabi, tapi dari Tuhan. Tuhannya siapa? Tuhannya Nabi Elia dan Tuhannya para nabi Baal dan nabi Asyera. Kira-kira siapa ya? Tuhan siapa ya yang bakal mendatangkan api dan membakar habis korban itu, membakar habis lembu itu? Nah, para nabi Baal mempersiapkan korban bakarannya, lembunya dipotong taruh di atas kayu. Bagaimana dengan Nabi Elia? Nabi Elia juga sama, mempersiapkan korban. Nah, Nabi Elia mempersilahkan kepada para nabi Baal dan nabi Asyera. Tuhan, mereka akhirnya telah mempersiapkan semuanya dan mereka mulai berdoa, memanggil dewa-dewa mereka dari pagi hingga tengah hari. Apa yang terjadi? Apakah ada api yang didatangkan dari dewa mereka? Tidak ada. Sampai mereka ada yang merasa karena mereka memanggil sampai mereka menggaris-garis badan mereka dengan pedang dan tombak. Apa yang terjadi? Hingga petang dirilah Nabi Elia. Nabi Elia mau berdoa. Nah, Nabi Elia mempersiapkan semuanya, misbahnya, kayu-kayunya. Apa yang Nabi Elia lakukan? Nabi Elia bakal menyiram yang sudah dipotong tadi, yang taruh di atas kayu api, disiram dengan air. Nah, disiram dengan air, bagaimana api bisa nyala ya? Penasaran kan? Bagaimana caranya? Nabi Elia hanya berdoa kepada Tuhan, dan tiba-tiba datang api membakar korban bakaran, membakar lembu jantan yang sudah dipotong dan sudah disiram dengan air. Api yang langsung membakar walaupun posisinya masih basah. Walaupun posisinya masih basah, tapi api itu menghanguskan. Tapi api itu membakar
seluruh ya sampai air-airnya di sana kering semua. Nah, tepuk tangan buat Tuhan kita. Tuhan luar biasa. Ketika kita percaya kepada Tuhan dan ketika kita bergantung kepada Tuhan dan hidup takut akan Tuhan, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dan apa yang terjadi setelah kejadian itu? Bangsa Israel, rakyat Israel menjadi percaya Tuhan. Mereka membunuh para nabi Baal. Mereka hanya percaya kepada Tuhan Allah. Tuhan yang disembah oleh Nabi Elia. Nah, setelah kejadian itu, akhirnya Nabi Elia memerintahkan pelayannya. Nabi Elia memerintahkan pelayannya untuk naik ke atas untuk melihat ada apa di atas. Bujangnya bilang, gak ada apa-apa. Akhirnya setelah 7 kali pelayan Nabi Elia naik ke atas melihat ke arah laut, apa yang terjadi? Ada awan kecil sebesar telapak tangan. Nabi Elia memerintahkan kepada pelayannya untuk mengatakan kepada Raja Ahab untuk segera naik kereta. Dan benar saja, saat itu awan menjadi gelap dan terjadilah hujan. Nah, adik-adik, setiap dosa pasti ada hukumannya. Mari kita hidup takut akan Tuhan. Kita mau melakukan perintah Tuhan. Ayat hafalan kita hari ini terdapat di dalam Amsal pasal yang ke-23 ayat yang ke-17. Janganlah hatimu iri pada orang-orang yang berdosa, tapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang hidupnya selalu menyenangkan hati Tuhan. Yuk kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi ini kami boleh belajar untuk hidup takut akan Tuhan, dengar-dengaran perintah Tuhan. Biarlah hidup kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk firman Tuhan pagi ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.